Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Salam olahraga, semoga masih dalam keadaan sehat-sehat selalu tentunya dan rezekinya selalu dilancarkan. Dan kita kembali lagi ke prediksi bola malam ini ataupun laga-laga dini hari, yakni pada edisi 27 sampai dengan 28 Agustus 2023 ya. Oke, buat teman-teman semua yang baru bergabung ataupun yang sudah gabung di channel ini, jangan lupa untuk support dan dukungannya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga untuk tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke prediksi bola malam ini, jika teman-teman ingin bermain betting online yang paling aman dan terpercaya, jangan lupa ya bergabung di Hidden Bet. Dan untuk cara kalian bergabung, silahkan melalui link yang tertera pada kolom komentar. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak berlama-lama, saya akan langsung saja pada prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin, seperti biasa silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing. Jika ada yang GP, selamat. Jika yang masih belum, kita balas untuk laga malam nanti ya. Oke, kembali 5 laga yang akan saya bahas untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari, di mana 3 laga saya ambil dari Italia Serie A dan 2 laga dari La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama dari Italia Serie A, ada Fiorentina yang akan berhadapan dengan Lecce di babak kedua. Oke, di sini untuk tim yang masih lebih diunggulkan memang terlihat lebih ke tuan rumah, yakni Fiorentina. Ada satu pemain dari Fiorentina yang tidak bisa bermain atau absen, sementara 2 pemain juga masih diragukan. Sementara dari tim tamu Lecce terlihat full tim, namun ada satu pemain ya yang masih diragukan untuk tampil. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Fiorentina sendiri, di mana performanya terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan di mana di laga terakhirnya mengalami kekalahan tipis dari Rapid Vienna dengan skor 1-0. Oke, untuk Lecce sendiri performanya sangat bagus di 5 laga terakhirnya dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, untuk head-to-head antara Fiorentina dengan Lecce, di mana Fiorentina meraih 3 kali kemenangan, Lecce hanya 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang ya. Oke, dan dimana untuk Fiorentina bermain di kandangnya sendiri memang tampil cukup bagus di 4 laga terakhir dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri. Dan sementara untuk Lecce sendiri menjalani laga tandang, memang pada laga sebelumnya meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, namun di laga terakhirnya mengalami kekalahan adu penalti saat berhadapan dengan Cadiz ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Fiorentina ada di peringkat ketiga dengan 3 poin, sementara Lecce ada di posisi 7 ya, juga dengan 3 poin ya. Oke teman-teman, setelah kita melihat statistik atau 5 penampilan terakhir antara Fiorentina dengan Lecce, jadi sedikit analisa atau saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Fiorentina, cukup di dekat 0,5 atau di setengah gol ya, dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, prediksi selanjutnya ada Juventus yang akan berhadapan dengan Bologna dan di babak kedua ya. Dan di sini untuk tim yang lebih diunggulkan atau peluang kemenangan memang masih terlihat cukup besar ke Juventus sebagai tuan rumah. Sementara 2 pemain dari Juventus yang tidak bisa bermain atau absen, sementara 1 pemain juga masih dipertanyakan. Dari tim tamu Bologna ada juga 2 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari. Oke, 5 pertandingan terakhir dari Juventus, di mana performanya di 5 laga terakhir memang sangat bagus dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri, belum pernah kalah di 5 laga terakhir. Sementara untuk Bologna sendiri, di mana performanya terlihat menurun ya, di mana mampu meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan di 5 pertandingan terakhir ya. Oke, untuk head-to-head antara Juventus dengan Bologna, di mana Juventus meraih 3 kali kemenangan, sementara Bologna belum pernah menang dan di 2 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang ya. Oke, Juventus bermain di kandangnya sendiri juga cukup bagus, 3 kali menang, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan AC Milan. Sementara untuk Bologna sendiri menjalani laga tandang juga terbilang cukup bagus, meraih 3 kali kemenangan beruntun, 1 kali seri, namun di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan tipis dari AS Alkmaar dengan skor 1-0 ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Juventus ada di peringkat keempat dengan 3 poin, sementara Bologna ada di peringkat 16 dengan 0 poin ya. Oke, teman-teman, dari sedikit ringkasan atau pembahasan 5 laga terakhir atau 5 pertandingan terakhir, begitu juga untuk head-to-headnya untuk kedua tim ini. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, tetap saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Juventus, cukup di handicap min 3/4 atau hampir 1 gol, dan di over 2/3 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sahdia. Oke, prediksi selanjutnya masih dari Italia Serie A, ada Lazio akan berhadapan dengan Genoa. Oke, di sini tim yang diunggulkan atau peluang kemenangan masih terlihat lebih ke Lazio sebagai tuan rumah, sementara 1 pemain dari Lazio yang tidak bisa bermain atau absen, 1 pemain juga masih dipertanyakan. Dari Genoa sendiri juga ada 2 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari hasil 5 pertandingan terakhir dari Lazio sendiri, performanya terlihat menurun, di mana di 5 pertandingan terakhir hanya mampu meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara untuk Genoa sendiri, performanya juga belum terlihat maksimal, hanya mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan juga mengalami 2 kali kekalahannya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Genoa dengan Lazio meraih 3 kali kemenangan, sementara Genoa 1 kali menang dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, untuk Lazio sendiri bermain di kandangnya sendiri belum pernah mengalami kekalahan, di mana meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Sementara untuk Genoa menjalani laga tandang, performanya masih belum maksimal ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri, dan hanya 1 kali kalah ya. Oke teman-teman, untuk posisi peringkatnya saat ini,
Lazio ada di peringkat 15 dengan 0 poin, sementara Genoa dari peringkat 18 juga dengan 0 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit pembahasan atau analisa 5 hasil pertandingan terakhir antara Lazio dengan Genoa, jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini. Saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Lazio, cukup di handicap 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sedia. Oke, selanjutnya dua laga saya ambil dari La Liga Spanyol. Ada Valencia ya akan berhadapan dengan Osasuna. Oke, di sini untuk tim yang lebih diunggulkan atau peluang kemenangannya masih cukup besar memang ke Valencia sebagai tuan rumah. Satu pemain dari Valencia yang tidak bisa bermain atau absen dan satu pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari tim tamu Osasuna ada satu pemain yang akan absen ya. Oke, 5 pertandingan terakhir dari Valencia sendiri, performanya memang sangat bagus di 5 laga terakhirnya dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Osasuna sendiri terlihat performanya waktu penampilannya menurun ya, dimana di 2 laga terakhir mengalami kekalahan beruntun, meraih 2 kali kemenangan saja di 5 laga terakhir ya. Oke, untuk head to head antara Valencia dengan Osasuna, di mana Valencia meraih 3 kali kemenangan sementara Osasuna 2 kali menang ya. Oke, untuk Valencia sendiri menjalani laga kandangnya di mana cukup bagus, 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk Osasuna sendiri menjalani laga tandang juga terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Valencia ada di peringkat 4 dengan 6 poin, sementara Osasuna ada di peringkat ke-13 dengan 3 poin ya. Oke, dan dari sedikit melihat statistik atau penampilan terakhir dari Valencia dengan Osasuna, jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Valencia, cukup di handicap min 1/4 gol dan di over 1/34 atau hampir 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati ya. Oke, untuk prediksi selanjutnya masih dari La Liga Spanyol, ada Atletico Bilbao akan berhadapan dengan Real Betis ya. Oke, dan di sini untuk peluang kemenangannya masih tipis memang ke tuan rumah yakni Atletico Bilbao. Satu pemain dari Atletico Bilbao yang tidak bisa bermain atau absen dan terlihat ada 3 pemain masih diragukan. Sementara dari Real Betis sendiri ada 4 pemain yang bakal absen ya untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Atletico Bilbao di mana performanya terlihat belum maksimal, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan di laga terakhirnya saat berhadapan dengan Osasuna. Sementara 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Real Betis sendiri juga sama, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan juga mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, untuk head to head antara Real Betis dengan Atletico Bilbao, di mana Real Betis meraih 2 kali kemenangan, sementara Atletico Bilbao hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Oke, untuk Atletico Bilbao bermain di kandangnya sendiri juga cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara untuk Real Betis menjalani laga tandang terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan hanya mengalami 2 kali kekalahan ya. Posisi peringkatnya saat ini Real Betis ada di peringkat 7 dengan 4 poin, sementara Atletico Bilbao ada di peringkat 12 dengan 3 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit melihat statistik atau penampilan 5 pertandingan atau 5 laga terakhir antara Atletico Bilbao dengan Real Betis, jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Real Betis dengan menahan Atletico Bilbao di 3/4 atau hampir 1 gol dan di under 2/3 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan teman-teman koreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari ya. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.